Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, NDH 39. Pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022, golongan 2, angkatan 15, kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi pembantu bendahara APBD. Baiklah, pertama yang saya lakukan, analisis identifikasi isu. Saya sebagai pengelola keuangan pembantu bendahara APBD mendapatkan beberapa isu yang bisa diangkat. Yang pertama, kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan. Yang kedua, kurang optimalnya penyampaian tentang perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Yang ketiga, kurang optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Setelah saya melakukan analisis identifikasi isu, saya melakukan penapisan isu dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Masalah yang pertama, kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan dengan skor U3, S4, G4 dengan total skor 11. Yang kedua, kurang optimalnya penyampaian tentang perhitungan pajak dan pelaporan pajak dengan skor U5, S4, Z4, total skor ada 13. 3. Kurang optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan surat pertanggungjawaban dengan skor U4, S4, G4, total skor ada 12. Dengan metode USG kita temukan nilai tertinggi masalah, yaitu masalah kedua, kurang optimalnya penyampaian tentang perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Selain menggunakan metode USG, saya juga menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Kurang optimalnya penyampaian tentang perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Di sini ada 3 kategori yang saya gunakan, mulai dari sumber daya manusia, sarana, dan metode. Di kategori sumber daya manusia ditemukan 2 faktor. Yang pertama, pegawai bingung dalam menentukan potongan pajak. Yang kedua, kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem. Dalam kategori sarana, ditemukan juga 2 faktor. Yang pertama, media pembelajaran yang kurang maksimal dan demo EBOPOT hanya dilakukan 2 kali. Dalam kategori metode, ditemukan 1 faktor, yaitu tidak ada uraian yang jelas dalam peraturan pemotongan pajak. Kemudian saya melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk satu tujuan bisnis tertentu. Strength: memudahkan proses dalam melakukan uraian pemotongan pajak, pelaporan pajak di EBOPOT, dan membuat e-billing. Weakness: memperlambat dalam melakukan TBP, SPP, dan SPM. Opportunities: menambah pengetahuan pegawai tentang mudahnya melakukan pemotongan pajak dan pelaporan pajak di sistem. Threats: laporan tidak sesuai dengan sistem. Setelah melakukan beberapa metode, saya mendapatkan alternatif penyelesaian, yaitu lebih optimalnya tentang perhitungan pajak dan pelaporan pajak dengan tahap setiap alternatif. Yang pertama, membuat uraian yang jelas mengenai pemotongan pajak dan pelaporan pajak. Yang kedua, melakukan demonstrasi terhadap EBOPOT. Dan hasil yang didapatkan ada 3, yaitu 1. Mampu mengajarkan ke pegawai lainnya. 2. Lebih memudahkan dalam melakukan pemotongan pajak. 3. Memudahkan dalam membuat e-billing di EBOPOT. Pihak yang terkait yaitu Bendahara APBD, Bendahara BLUD, dan Bendahara BOK. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.